Jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji asal Indonesia, Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara Haji Arab Saudi telah menyiapkan segala keperluan untuk kelancaran ibadah haji. Kementerian Agama telah menyiapkan 95 hotel untuk tempat tinggal jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Selain itu, Kemenak juga menyiapkan 21 catering atau dapur untuk melayani konsumsi jemaah di Madinah. Nantinya, jemaah haji akan mendapatkan 3 kali makan setiap hari selama berada di Madinah. Asrama Haji Pondok Gede dijadwalkan mulai memberangkatkan jemaah calon haji pada pagi ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juru kamera Andika Pratama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbakul Munir di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, selamat pagi. Pukul berapa rencananya para jemaah haji akan tiba di embarkasi dan pukul berapa rencananya akan diberangkatkan? Selamat pagi Carla dan juga saudara. Kalau yang bisa Anda lihat di belakang saya ini sudah sangat ramai. Jadi tadi kalau yang kami pantau sejak pukul 6 pagi tadi, aula kedatangan Asrama Pondok Gede, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini sudah dibuka, yang dimana kalau yang bisa Anda lihat di belakang saya calon jemaah haji begitu antusias. Juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan memperlihatkan kepada Anda, saudara, situasi terkininya. Jadi memang kalau ditanya soal keberangkatan, tentu ini keberangkatannya masih akan dilakukan esok hari. Jadi hari ini untuk gelombang pertama fokus untuk mengurus berbagai persiapan-persiapan jelang keberangkatan haji. Kalau yang bisa kami ceritakan, memang dalam keberangkatan kali ini Kementerian Agama menerapkan sistem one-stop service yang diharapkan ini dapat mempermudah para calon jemaah haji untuk mengurus segala keperluannya. Jadi dari pelayanan one-stop service ini memang ada beberapa layanan yang bisa langsung dilakukan. Jadi para jemaah haji ini tidak perlu mengurus ke tempat lain gitu, langsung di dalam satu tempat saja. Jadi yang bisa diurus di one stop service ini meliputi yang pertama pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, kemudian penyerahan surat panggilan masuk asrama atau SPMA, kemudian bukti lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji, penyerahan kartu makan, pembagian kamar jemaah, gelang identitas, paspor dan visa, boarding pass, serta biaya hidup atau living cost selama berada di Tanah Suci. Dan kalau Anda bisa perhatikan, ini sedari tadi sudah cukup ramai dan memang sepertinya ini diprioritaskan untuk para calon jemaah haji lansia terlebih dahulu, yang dimana kalau Anda perhatikan juga ada beberapa papan atau penanda begitu yang menuliskan fast track lansia wanita atau lansia pria prioritas. Jadi memang sejauh ini para petugas ini sudah lumayan sibuk begitu ya, mengurus segala keperluan dari para calon jemaah haji yang akan segera berangkat esok hari. Jadi kalau yang bisa kami laporkan sampai saat ini memang situasinya sudah cukup ramai, dan kami akan kabarkan lagi bagaimana kemudian perkembangan terkini dari sistem one stop service yang diberlakukan oleh Kementerian Agama. Karena memang ini merupakan sistem yang diharapkan dapat mempermudah para calon jemaah haji untuk mempersiapkan keberangkatannya. Dan yang menarik memang yang berbeda dengan tahun lalu begitu, yang dimana memang untuk barang bagasi ini sudah tidak masuk lagi dalam aula kedatangan. Jadi nantinya seluruh bagasi ini akan dikumpulkan di luar aula kedatangan dan kemudian petugas yang akan mendistribusikannya ke kamar-kamar para calon jemaah haji. Kembali kepada Anda, Carla. Baik, sejumlah persiapan telah dilakukan sejak pagi hari, dan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbakul Munir di Asrama Haji Sukolilo. Selamat pagi Alfian, pukul berapa jemaah calon haji akan tiba? Ya, selamat pagi Carla dan juga saudara. Terkait pukul berapa jemaah haji akan tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, informasi yang kami dapatkan dari PPIH Embarkasi Surabaya sendiri bahwa hari ini ada 3 kloter atau kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Yang pertama akan tiba yaitu Kabupaten Tulungagung, sebanyak 380 orang akan tiba pada pukul sekitar
7:40 pagi dan berangsur kembali di kloter kedua ada Kabupaten Tulung Agung juga. Ini Karla dan juga saudara ada 380 dan yang terakhir dari Kediri sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat akan tiba di asrama haji sebanyak 380. Memang kalau kita lihat dari jadwal pemberangkatan jemaah calon haji asal embarkasi Surabaya ini akan mulai berlangsung pada besok 2 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025, di mana calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya terlebih dahulu akan menginap atau transit di asrama haji Sukolilo Surabaya selama 1 malam begitu. Di mana proses yang akan dilakukan di asrama haji Sukolilo Surabaya sendiri yang pertama untuk memastikan kelengkapan dari dokumen para jemaah haji, yang kedua untuk memastikan kesehatan, nanti akan di-screening juga bagaimana terkait kesehatan secara berkala oleh petugas kesehatan yang ada di asrama haji Sukolilo Surabaya sebelum akhirnya besok akan diberangkatkan menuju Madinah atau di Tanah Suci Arab Saudi begitu. Untuk proses keberangkatannya sendiri ini nanti akan diatur oleh PPIH Embarkasi Surabaya mulai sekitar pukul 7:40 esok hari dan diberangkatkan menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait persiapan dari asrama haji Sukolilo Surabaya sendiri, karena ada juga saudara, sejak beberapa pekan lalu memang sudah melakukan persiapan mulai dari proses penyiapan kamar, karena di asrama haji Sukolilo ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa jemaah haji tidak hanya dari Jawa Timur tapi juga dari NTT dan juga dari Bali. Jika kami dapat merinci lebih jauh, ada sekitar 36.000 lebih jemaah haji yang akan berangkat dari embarkasi Surabaya selama 1 bulan ini, di mana 35.000 diantaranya merupakan jemaah haji asal Jawa Timur. Terus sisanya ada 673 orang dari Bali dan juga 616 orang dari NTT. Tentunya ini akan terus berangsur dan kami akan terus memantau. Karla. Baik, terima kasih Alfian atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Alfian melaporkan langsung dari Asrama Haji Sukolilo bersama dengan juru kamera Misbakul Munir. Lalu kemudian juga tadi ada informasi dari persiapan jemaah haji di Asrama Pondok Gede, Jakarta Timur dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Andika Pratama. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.